Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Olivia dalam Liputan 96, independen dan tidak terpercaya. Berita terkini, telah terjadi aksi penggerebekan transaksi narkoba pada Jumat malam lalu di kawasan Sariwangi, Parokong, Kabupaten Bandung Barat. Polisi berhasil meringkus satu terduga penyalahguna narkoba yang diduga sebagai bandar, sedangkan satu terduga lainnya yang berinisial A berhasil kabur dalam pengejaran. Aksi kejar-mengejar sempat terjadi saat kedua pelaku berusaha melarikan diri. Saat ini polisi telah mengamankan barang bukti berupa narkoba seberat 600 gram, satu bom baju thrift, dan identitas dari kedua pelaku. Sementara itu, pencarian terhadap pelaku A masih dilakukan hingga saat ini. Diketahui, pelaku A yang memiliki bisnis baju thrift impor menjadi kaki tangan bandar dalam hal penyusupan narkoba ke dalam baju thrift yang dia impor. Berikut ini kita lihat cuplikan penggerebekan yang terjadi pada Jumat malam lalu. Target terlihat. Pasukan bersiap menunggu komando. Operasi dimulai. Berhenti. Kamu ingat barang ini? Ini punya kamu kan? Bukan. Emang ini apaan? Tepung terigu. Kamu beneran gak tahu ini apa? Terus apa yang kamu lakuin sama penjual terigu itu malam-malam, ha? Kamu pacaran? Kamu mau ngedarin narkoba? Kamu mau ngedarin di mana? Anak bapak mungkin. Mana saya tahu. Tanya aja ke pemilik narkobanya. Jawab, berapa banyak narkoba yang kamu impor? Siapa kamu? Semua bukti udah jelas. Kamu tinggal jawab siapa aja yang terlibat di sini, siapa yang ngedarin narkoba ini, siapa yang terlibat. Jawab kamu. Jawab kamu. Mending kamu jawab narkoba ini kamu yang dari di mana, atau kamu mulutnya saya robek. Dari studio Liputan 96 TV,
independen, dan tidak terpercaya. Saya, Gina Rose, dan rekan saya Najwa Shihab, selalu membawa acara. Bersama dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini, yaitu ada Anies Baswedan. Mari kita sambut dan berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih para presenter kabarnya? Alhamdulillah, kami juga baik, Bu. Oke, dalam kesempatan kali ini kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu ada Ibu Anies Baswedan yang merupakan perwakilan dari Bea Cukai. Nah, hari ini kami akan berbincang mengenai perdagangan internasional atau biasa kita sebut dengan ekspor dan impor. Para penonton tahu nggak apa itu ekspor impor? Tidak, Oh. Wah, ternyata masih ada yang nggak tahu nih, Bu. Sebelum kita gali lebih dalam, boleh dijelasin dulu nggak sebenarnya apa sih perdagangan internasional itu? Iya baik. Sederhananya, perdagangan internasional merupakan aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Nah, kegiatannya ini seperti menjual barang ke negara lain ataupun memberi barang dari negara lain. Nah, dari pernyataan Ibu yang tadi, saya jadi ingin tahu lebih dalam lagi, kenapa sih perdagangan internasional antara kedua negara yang berbeda tersebut ini tuh dapat terjadi? Nah, kenapa bisa terjadi? Karena perdagangan internasional ini pastinya setiap negara itu saling membutuhkan satu sama lain. Seperti halnya manusia, disebut juga makhluk sosial kan membutuhkan satu sama lain. Maka apalagi negara gitu yang banyak masyarakatnya. Nah, selain itu juga perdagangan internasional ini membantu perekonomian suatu negara. Oke, ternyata banyak sekali ya faktor yang memang bisa menyebabkan kenapa perdagangan internasional itu bisa terjadi. Nah, untuk perdagangan internasional ini tuh sendiri kan pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, boleh dijelasin nggak Bu, apa sih manfaat atau hambatan dari perdagangan internasional itu sendiri? Ya, jadi dari sisi positifnya perdagangan internasional sempat disinggung tadi ya membantu perekonomian suatu negara. Nah, ketika sudah dibantu perekonomian suatu negara, maka akan terjadi kemakmuran di suatu negara tersebut. Selain itu juga perdagangan internasional membangun relasi terhadap negara lain. Ketika kita sudah komunikasinya baik, maka ekspor impornya juga akan berjalan dengan baik. Selain itu juga bisa mentransfer teknologi modern. Nah, yang terakhir itu bisa memperoleh barang yang tidak bisa diperoleh dari negara itu sendiri. Jadi tidak bisa diproduksi, maka negara lain akan membantu. Seperti itu. Nah, selain itu juga ada hambatan-hambatan yang dilihat dari perdagangan internasional ini. Hambatan-hambatannya ada dari eksternal maupun internal. Oke, jadi faktor yang menjadi hambatan dari perdagangan internasional ini tuh bukan hanya dari faktor internalnya saja ya Bu, melainkan ada faktor eksternal lainnya yang mendukung. Nah, mungkin di sini Ibu bisa menjelaskan sedikit kepada kita semua terkait apa aja sih hambatan perdagangan internasional yang berasal dari faktor internalnya itu sendiri maupun dari faktor eksternalnya itu sendiri. Oke, baik. Pastinya hambatan dari internalnya itu dari dalam suatu perusahaan itu. Yang pertama kita bisa lihat dari persiapan tekniknya, terus juga kemampuan dan pemahaman karyawannya terhadap terhadap pengetahuan ekspor maupun impornya. Terus yang ketiga itu pastinya biaya di suatu perusahaan itu. Dan kalau dari hambatan eksternalnya pasti dari luar perusahaan. Nah, ketika dari luar pastinya ekspor dan impor itu harus dijalin dengan kepercayaan terhadap suatu negara tersebut. Selain dari kepercayaan adalah batasan-batasan barang-barang ekspor maupun impor. Hambatan eksternalnya. Terus yang terakhir itu adanya saingan pasar dari kualitasnya, harganya, harga produknya dari setiap negara. Seperti itu. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat dan hambatan dari perdagangan internasional, di mana untuk hambatannya itu bisa berasal dari eksternal maupun dari internal. Oh iya Bu, akhir-akhir ini tuh kan ada kasus yang viral nih, yaitu terkait adanya suatu oknum yang mengimpor baju thrift, tetapi ternyata hanya sebagai kamuflase saja untuk bisa menyelundupkan narkoba. Nah, gimana sih tanggapan dari Ibu Anies terkait barang ilegal yang masuk ke Indonesia? Ya, sebenarnya aparat sendiri pun sangat kesusahan ya untuk mengawasi, mengontrolnya. Maka sangat dibutuhkan peran masyarakat untuk membantu minimalisir beredarnya barang-barang ilegal untuk masuk atau diimpor ke Indonesia. Jadi peran masyarakat dan pihak pemerintah yaitu aparat sendiri harus saling berkolaborasi untuk minimalisir hal tersebut.
pendapat Ibu barusan bahwasannya peran masyarakat di sini itu sangatlah penting. Dan menurut saya diperlukan juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk menghadapi permasalahan ini. Nah, ngomong-ngomong karena dari tadi kita tengah membahas mengenai barang-barang yang dilarang masuk ke negara Indonesia, mungkin di sini Ibu bisa memberikan gambaran kepada kita semua terkait sebenarnya bagaimana gitu alur dari transaksi ekspor impor yang dibenarkan itu. Oke, untuk alur transaksi ekspor maupun impor dari pihak Bea Cukai sudah menyiapkannya melalui video. Oke pemirsa, mari kita saksikan video alur transaksi ekspor impor berikut ini. Hello, good morning. Hello, good morning, ma'am. May I help you? Sure, I want to order coffee beans Arabica. Is it available? Oh, sure. How much do you want for the order, ma'am? I want to order 2 tons of coffee Arabica. Alright, 2 tons of Arabica coffee beans. When do you want the goods to be delivered, ma'am? I want this week the goods delivered, but as soon as possible is much better. Alright, we can deliver it around 2 until 3 weeks after order call. It's okay. Yes, ma'am. What method will you use for payment? We can provide letter of credit, payment in advance, open account, bill of exchange, and consignment. I want use letter of credit for payment. Alright, letter of credit for this order. So we will make a sales contract. And for the further information, may I have your company number? Of course. 22678. Alright, thank you. There is any question, ma'am? Now is enough. And my email is emilis@gmail.com if you need my contact. Thank you. We will process your order and thank you so much for order, ma'am. Okay, thank you. Sudah selesai? Udah. Oke, langsung di print aja. Oke. Untuk sama sekali. Oke, terima kasih. Ya.
Tapi emangnya apa aja sih Bu barang-barang yang termasuk ke dalam kategori barang ilegal ini? Dan apakah ada peraturan hukum atau sanksi yang diberlakukan kepada para pelaku ataupun kepada para oknum-oknum yang melanggar hal tersebut? Oke, baik. Untuk barang-barang apa yang dilanggar, yaitu terdapat di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang berisi tentang barang dilarang ekspor maupun barang dilarang impor. Nah, ini tuh berisi tentang B3, bahan berbahaya beracun, ataupun obat-obatan tertentu, makanan-makanan tertentu yang dilarang, dan juga ada kantong bekas, karung bekas, pakaian bekas juga dilarang, dan juga ada gula, beras ada juga loh yang dilarang, tapi beras ataupun gula tertentu. Nah, untuk sanksinya, pidananya itu dipenjara 5 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Oke, ternyata untuk barang-barang ilegal sendiri itu memang sudah ada ya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahnya, dan memang untuk sanksinya itu cukup serius ya Bu. Oke, tapi kenapa sih Bu barang-barang tersebut itu dilarang untuk diimpor ke negara kita? Apakah ada alasannya? Ya, pastinya ada alasannya ya. Pastinya kita melihat dari seberapa pentingnya keselamatan, kesehatan bagi masyarakat Indonesia terutamanya. Selain itu juga keselamatan pelindungan untuk manusia, hewan, tumbuhan, lingkungan. Kita lihat juga dari sisi moral masyarakat, sosial, budayanya juga kita lihat. Dilihat dari contohnya narkoba, obat-obatan yang dilarang diimpor ke Indonesia. Kita lihat bagaimana narkoba ini bisa merusak moral bangsa, bisa juga mengganggu kesehatan masyarakat, mengancam juga sosial budayanya masyarakat, kayak gitu. Jadi kita bisa lihat contohnya seperti itu. Oke, jadi emang adanya larangan dari barang-barang ilegal itu bukan hanya larangan semata ya Bu, tapi memang sudah dibuat untuk kepentingan dan juga untuk keamanan bagi rakyat serta negara kita ini sendiri. Oke, mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Tentunya banyak sekali hal menarik yang bisa kita dapatkan hari ini mengenai perdagangan internasional. Juga di sini kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Anies Baswedan yang telah bersedia menyampaikan wawasannya kepada kita semua. Nah, mungkin sebelum saya tutup acara untuk hari ini, saya persilakan kepada Ibu Anies Baswedan apabila memiliki sepatah dua kata-kata yang ingin disampaikan. Silakan Ibu Anies. Mungkin sedikit dari saya, perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan barang maupun komoditi yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang menjadi pengguna, konsumen, pembeli harus lebih bijak dalam memilih barang-barang yang akan diekspor maupun diimpor. Jangan sampai salah memilih barang-barang ilegal karena dapat merusak nilai dan moral anak bangsa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita kali ini. Wah, ternyata topik yang kita bahas hari ini itu memang sangat menarik ya. Dan memang ada banyak sekali pesan-pesan positif yang bisa kita ambil dari perbincangan hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Anies yang sudah bersedia untuk berbincang dengan kami kali ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah bersedia menonton acara kami. Sebelum kita tutup, akan ada pemberian cendera mata terlebih dahulu kepada Ibu Anies Baswedan. Untuk itu, Ibu Anies boleh kami persilakan untuk berdiri. Terima kasih. Untuk itu, saya Dina Rose dan rekan saya Najwa Shihab, kami pamit undur diri. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Liputan 96 TV, independen dan tidak terpercaya. Ke bawah. Daylight, I dream of you softly. I wrote you a letter that will never reach you. In Montreal, the days are much colder there. Now you grow older there without me. On the lookout, baby, won't you look out? A car full of raccoons. I think that I'm crazy. And downtown, the bar lights
You walk like a miracle, bathing in starlight. Your voice burning holes in the frame. I danced in the